Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Kata Mutiara. Di video kali ini aku bakal ngebahas soal hijrah kok setengah-setengah gitu ya. Karena aku ngeliat di kolom komentar aku itu udah banyak banget yang komentarnya ya agak menyakiti hati gitu ya. Jadi daripada terlalu jauh ya udah aku bahas aja sekarang gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau memang kalian udah berilmu gitu ya, harusnya kalian juga tahu gitu cara etikanya, adabnya itu buat menyampaikan atau menasehati atau ngasih saran itu kayak gimana gitu kan. eh aku juga udah naro kok gitu link Instagram aku di description box. Kalau emang kalian niatnya untuk nasehatin atau ngasih saran, dan aku udah berkali-kali ngasih tahu di akhir video juga kalau misalnya ada yang kalian ngomongin gini gini gini, kalian bisa japri aku lewat DM, insya Allah aku balas, aku bilang gitu kan. Jadi sebenarnya aku udah ngasih tahu di video aku kalau kalian mau ngasih tahu apa-apa bisa DM aku gitu. Tapi ternyata kalian yang berilmu ini ngasih taunya di kolom komentar gitu, yang dimana semua orang bisa lihat, semua orang bisa ikut ngetawain atau ikut ngejek atau ikut apalah, aku nggak tahu. Cuman maksud aku kalian bisa japri aku langsung lewat DM gitu kan. Makanya sebenarnya aku sekarang nggak heran kalau banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi mau hijrah atau lagi mau menuju kebaikan, lagi pengen nyoba berusaha gitu ya menuju kebaikan, itu malah ngomongnya nanti dulu deh, tunggu siap gitu ya. Nah itu sebenarnya kita mesti pertanyaan, itu tunggu siapnya tuh tunggu siap apa gitu kan. Mungkin aja ternyata dia itu nunggu siapnya karena takut dicaci maki atau takut dikata-katain ya, seperti yang ada di kolom komentar aku gitu ya, kalau hijrahnya nggak total gitu kan. Mungkin dia yang tadinya belum pakai jilbab tapi pengen pakai jilbab, atau enggak yang udah berpakaian syar'i tapi pengen pakai niqab, padahal itu juga sunnah sebenarnya, tapi mereka takut gitu karena takut dikata-katain kalau hijrahnya nggak total lah, masih ini kok begini, udah pakai jilbab kok begini, udah pakai cadar kok begini. Ya mungkin kata-kata kalian itu yang membuat mereka semua takut untuk hijrah gitu. Terus kok kenapa gitu ya bisa keluar kata-kata, bisa keluar kalimat kalau hijrahnya kok setengah-setengah gitu. Padahal kita juga harus tahu kalau hijrah itu proses. Gak ada yang bisa dari yang banyak dosa seperti setan gitu kayak iblis langsung tanpa dosa gitu kayak malaikat. Ini aku kasih contoh kisah nyata aja ya. Kisah nyata teman aku. Jadi aku punya teman kan. Teman aku ini dia itu ya pakaiannya masih seksi lah gitu kan di Instagram, ya ngumbar-ngumbar aurat, pakai hot pants, pakai yang kayak gitu gitulah ya kan. Nah terus tiba-tiba si temennya yang seksi ini eh, berubah instan sampai teman aku juga kaget. Berubah instannya gimana? Tiba-tiba foto-foto di Instagramnya dihapusin sama dia, dihapusin semua, diganti sama foto dia udah pakai niqab gitu kan. Nah teman aku kaget, loh ini dia beneran udah berubah gitu kan, maksudnya cepet banget sampai teman aku ini pun, ya aku nggak bilang setiap orang mesti tahu prosesnya, enggak, cuman maksud aku teman aku ini mereka temenan gitu, bukan saling nggak kenal ya, bukan, ini mereka temenan. Terus teman aku nih kaget gitu, wah instan banget, cepet banget berubahnya, yang darinya tadinya pakai celana jeans panjang aja enggak gitu ya istilahnya, sekarang langsung bernikop ditutup semua gitu. Dan udah dipasang tuh kan fotonya di IG, cuman ada beberapa gitu ya yang pakai niqab dipajang fotonya. Cuman ya teman aku alhamdulillah gitu dia bisa berubah secepat itu, seinstan itu gitu kan. Terus karena teman aku ini belum berjilbab dia, nah di akun-akun sosial medianya si teman aku ini, si yang udah hijrah ini komen gitu di akun sosial medianya lah, kayak nasehatin, yang kayak aku bilang gitu, nasehatin, ih gimana sih itu nggak ditutup auratnya gini 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 gini, ini di sosial media gitu, padahal mereka temenan dan saling kenal
Dan maksudnya gini, bukan orang yang jauh, nggak punya kontaknya, nggak punya nomornya, kayak gitu, bukan. Jadi ini mereka temenan dan langsung dijapri lewat WhatsApp sama temen aku. Kalau misalnya kamu, dia bilang gini, kalau emang misalnya kamu mau nyampein sesuatu, mau ngasih saran, mau ngasih masukan, mau ngasih kritik, kamu bisa langsung WA aku aja gitu. Kan kamu kan bisa nge-WA aku, kamu kan punya nomor aku, kata si teman aku gitu. Dan gak dibales sama dia, sama sekali gak dibales, gak di-read juga. Udah sampai sekarang gitu kan. Nah, tiba-tiba setelah kejadian itu ya, yang dia berubah segala macam, terus komen-komenin fotonya temen aku di sosial media, beberapa hari kemudian ya, nggak sampai hitungan bulan, beberapa hari kemudian si temennya ini yang udah hijrah ini tiba-tiba fotonya dihapusin lagi, terus abis itu diganti lagi sama foto-foto seksi lagi. Aku nggak ngerti gitu ya tujuannya dia apa berbuat seperti itu, aku juga nggak tahu. Mungkin dia karena takut dibilang hijrahnya setengah-setengah, atau dibilang hijrahnya nggak total, makanya dia langsung mentotalkan, menutup auratnya sampai bernikah segala. Yang nggak ada yang nyalahin, nggak ada yang nyalain. Aku nggak nyalain, kan gimana sih, harusnya kayak gitu nih, aku dukung gitu. Tapi kenapa dalam beberapa hari kemudian dia langsung berubah lagi gitu. Di feed Instagramnya tuh langsung dipasangin foto-foto yang kayak dia awal semula gitu. Maksudnya gue gini, mendingan itu melalui proses dulu, dia udah tahu dulu tujuannya apa dan lain-lain, kenapa dia harus berpakaian syar'i, kenapa dia harus menutup aurat pelan-pelan gitu ya, sampai dia paham, daripada dia langsung takut, atau dia belum sampai belajar ke tahap itu atau gimana, jadi dia instan cepat berubah ke lebih baik dan instan lagi berubah lagi ke seperti awal semula gitu. Terus banyak juga yang sharing sama aku langsung lewat WhatsApp gitu ya, lewat DM Instagram. Nah dia tuh cerita kalau dia tuh pengen katanya pakai gamis, pengen pakai cadar, katanya seneng banget kalau ngeliat orang yang bener-bener bisa ketutup gitu, kepengen tapi gimana kayak gini, dia bingung lah gitu kan. Ini ada beberapa orang yang curhat kayak sama aku gitu ya, dan beda-beda. Ada yang pengen berpakaian syar'i, ada yang pengen pakai niqab gitu tapi udah berpakaian syar'i. Nah ini aku ngomong sama yang berpakaian syar'i, aku bilang kalau ya udah nggak apa-apa, dicoba aja dulu, coba dimulai dari nggak usah pakai celana jeans, aku bilang gitu. Celana jeans yang di rumah itu dikasih orang ke yang membutuhkan, atau nggak usah diliatin lah pokoknya di depan mata. Aku nggak mau bilang dibuang, ntar kalian bilang dibuang mubazir, jadi aku nggak mau bilang dibuang, cuman jangan ditaruh di rumah atau dilihat di depan mata karena nanti kalian mau pakai lagi, aku bilang gitu. Jadi coba aja dari celana jeans dulu, jangan pakai celana jeans, coba pakai gamisnya atau coba pakai roknya. Nanti insya Allah lama-lama nyaman gitu. Karena kayak kok aku pun emang sampai ke tahap ini aku langsung pakai niqab, pakai gamis gitu enggak. Aku kalau kamu ceritain perjalanan memakai cadar aku episode 1 dan 2 itu, aku kasih tahu kalau aku mulai dari celana jeans juga gini-gini. Jadi aku ngasih tahu berdasarkan pengalaman aku. Nah, terus yang bilang mau dia udah berpakaian syar'i gitu kan, pengen pakai niqab, aku bilang ya udah nggak apa-apa, ini kan sunnah juga nih, bagus kalau misalnya kamu udah ada niatan mau menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, aku bilang gitu. Kadang kan orang kalau mau pakai cadar itu suka nggak pede gitu ya, jadi aku bilang gini, coba aja pakai masker dulu gitu, kira-kira ternyata nyaman ya kalau muka kita tuh nggak kelihatan sama orang, ternyata aman ya rasanya, ternyata enak gini gini gini. Ntar kamu udah nyaman buat make niqab lanjutnya tuh insya Allah gampang, aku bilang gitu. Jadi aku nggak langsung bilang mau pakai cadar, pakai aja udah cadar gitu, mau pakai baju syar'i nikah ya udah langsung aja pakai baju gamis gini gini gini. Jadi aku ngasih tahu tahap-tahapnya supaya mereka itu paham, supaya mereka itu nggak kaget, supaya suatu saat mereka nggak gampang berubah pikiran buat balik ke awal lagi. Jadi aku ngasih tahu prosesnya. Jadi kita jangan ngarep yang di awal harus 100% sempurna pokoknya. Ya nggak bisa gitu juga. Kalian tuh harus sabar karena kemampuan dan keberanian orang itu beda-beda loh.
di balik itu semua, harusnya buat kalian yang udah berilmu gitu kan, yang masih suka mencibir atau nyinyir dalam hijrahnya seseorang, kalian pokoknya itu harus ingat kalau hijrah itu adalah proses dari awal mula sampai maksimal. Toh maksimalnya pun ini gak ada yang bisa nilai, gak ada yang bisa ngejudge gitu, kecuali nanti kita bisa lihat gimana dia keadaan meninggalnya gitu, dengan husnul khotimah atau suul khotimah, udah gitu doang. Jadi kita sebagai manusia biasa gak ada yang bisa ngejudge, oh dia mah hijrahnya udah 100%, ini belum sama sekali hijrah, padahal mungkin dia udah mencoba dari sekian persen udah nyampe 50%, kita gak ada yang tahu gitu. Jadi kita gak bisa asal ngejudge orang udah hijrahnya maksimal atau belum gitu. Terus kalian tahu nggak kalau ada hadis sahih yang menyebutkan ada wanita pelacur yang ngasih minum ke anjing saat anjing itu kehausan. Jadi eh, kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi gimana kita caranya ngejar rahmat Allah? Gimana caranya kalian dapat rahmat Allah kalau maaf ya, hidupnya tuh diisi sama hasad gitu. Kita kan mau kan nih, kita mengejar rahmat Allah nih, kita pengen kan masuk surga gitu. Ya udahlah, nggak usah dicibir, nggak usah dinyinyir, nggak usah diomongin teman-teman kita yang lagi mau hijrah gitu. Kalau aku pribadi sih, aku sih mah nggak apa-apa gitu ya, dicibir-cibir, dikata-katain, atau ada yang nasehatin tapi kata-katanya agak agak bukan kayak nasehatin gitu ya. Ya aku sih biasa aja, makanya kalian lihat kalau ada yang komen-komen jahat atau buruk atau kasar tuh nggak aku balesin gitu kan, aku diemin aja. Karena aku juga tahu di Islam ada yang namanya transfer pahala, dimana kita dicibir, dikata-katain, diiniin, wah segala macem, kita dapat pahala juga. Cuman nggak semua orang kuat digituin. Kalian juga harus tahu kalau ngomongin orang itu bukan dari mulut aja, bukan yang terucap aja dari mulut gitu ya, tapi dari hati juga bisa. Jadi bisikan pertama itu bisikan setan, yang kedua dan seterusnya itu konfirmasi dari si pemilik hati. Contohnya gini, misalnya kalian lihat orang nih nggak kenal nggak apa gitu ya di jalan, terus dalam hati ada yang berbisik gini, ih itu orang begitu amat sih gitu ya. Terus kalian pikir lagi, enggak kali, enggak apa-apa, biasa aja. Nah itu kalian tandanya yang kedua, kalian nggak mengkonfirmasi si bisikan setan ini gitu, ngerti ya? Jadi ya udah, kalian nggak dapat dosa-dosa, kalian nggak dapat dosa-dosa yang dibisikin sama setan tadi gitu. Dan kalian juga harus tahu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ada adabnya. Makanya biasanya orang-orang yang senang ngomentarin orang, senang nasihatin orang, senang mencibir orang, atau menasehati tapi di depan umum gitu ya, kalian tahu yang aku maksud. Itu biasanya sudah belajar hukum-hukumnya tapi belum belajar adab-adabnya. Mungkin aja kalian udah tahu sama yang namanya hukum-hukum, tapi belum tahu sama yang namanya maklum-maklum gitu ya. Maklum itu emang nggak boleh melanggar syariat Islam, tapi kita harus maklum sama teman-teman yang, sama saudara-saudara kita yang lagi belajar, lagi yang berusaha menuju kebaikan. Jangan dihina, jangan dicibir, karena biasanya kalau kita ngehina gitu ya, orang yang kita hina itu nyalinya ciut gitu. Lah kalau nggak kuat gimana gitu kan, ntar dia bisa mundur, bisa ngurungin niatnya, kemauannya dia untuk menjadi lebih baik, jadi kayak pengen hijrah gitu ya contohnya, jadi gagal gitu karena mulut kita ini kayak bisa ular, istilahnya gitu, kayak bisa ular yang mematikan keberanian sahabat-sahabat kita ini. Kalau kalian pernah baca soal sirah nabawiyah, itu di situ diceritain kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan akidah orang-orang Arab jahiliyah dengan cara menanamkan tauhid terlebih dahulu 13 tahun. Bayangin 13 tahun gitu. Yang waktu yang lama banget gitu ya. Baru setelah 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tauhid, baru diajarin hukum-hukumnya gitu. Jadi sebelum ke hukum-hukumnya, mereka nih udah kuat, mereka tuh udah cinta sama agama Islam, mereka tuh udah kenal sama agama Islam. Makanya ketika diajarin hukum-hukumnya, mereka tuh langsung langsung kuat, langsung mau gitu, karena mereka udah belajar tauhid terlebih dahulu. Jadi
Ini saudara-saudara kita baru aja mengenal Islam, baru aja mau belajar tentang Islam, baru aja bangga jadi orang Islam gitu ya. Tapi malah diteriakin, ih hukum ini, hukum ini, hukum ini gitu. Jadi kita harus sabar, semua itu ada prosesnya. Kemarin juga aku ada ngeliat satu komen gitu ya, yang bunyinya kurang lebih kayak gini. Ah, gue mah kalau buruk mendingan buruk sekalian, atau enggak kalau baik mendingan baik sekalian gitu ya. Nah ini aku mempertanyakan gitu, ini maksudnya iblis-iblis sekalian atau malaikat-malaikat sekalian gitu kan. Karena gini, manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya dosa. Di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan. Di mana di situ ada keburukan, di situ ada kebaikan. Karena manusia nggak bisa yang baik 100% seperti malaikat, nggak bisa yang buruk 100% seperti iblis, nggak bisa. Jadi kalian jangan maksa ya. Ini aku aku ingetin lagi, kalian jangan maksa seseorang buat harus jadi seperti malaikat yang tanpa melakukan dosa satu kali pun. Walaupun sebenarnya aku ngomong kayak gini aku ngerasa aku nggak salah gitu ya, cuman karena banyak yang menyalah-nyalahkan, banyak yang begini, dan nyambungnya kayak tadi aku bilang, mendingan buruk-buruk sekalian, baik-baik sekalian. Ya nggak bisa, kita ini manusia, nggak bisa mesti buruk sekalian seperti iblis atau baik sekalian seperti malaikat yang tanpa ada dosanya. Terus buat kalian yang sudah berilmu gitu ya, jangan mengkotak-kotakan diri kita gitu. Misalnya mengkotak-kotakan gimana? Ini misalnya yang sudah bercadar maunya mainnya sama yang bercadar aja gitu, nggak mau main sama yang lain, atau menganggap rendah orang lain karena ngerasa kita sudah berilmu gitu, atau ngerasa ilmu kita sudah tinggi gitu ya. Ya kalau aku pribadi, ya main aja sama siapa aja, tapi jangan kita yang jadi ikutan buruk gitu. Kita harus ngasih efek ke sahabat muslimah kita, ngasih warna ke sahabat muslimah kita. Kalau aku temenan sama dia tuh ternyata begini ya, ternyata bau Islamnya tuh erat, ngerti kan? Pasti kalian ngerti apa yang aku maksud. Jadi bukan yang berteman asal gini asal gitu, enggak. Jadi kita ngasih efek, ngasih warna ke sahabat-sahabat kita. Jadi kalau misalnya istilahnya gini, kita harus bisa ngajak teman kita yang tadinya nggak ngerti tentang ini jadi ngerti karena kita ajak. Jadi bukan karena milih-milih teman, aku udah berilmu, aku nggak mau temenan sama yang belum bercadar misalnya kayak gitu ya. Udah gitu kadang suka lucu gitu ya, aku ngeliatnya suka ngakak sendiri gitu. Yang sama yang bilang gini, udah bercadar kok bla 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 gitu ya. Nah yang ngomong ini lupa bahwa nggak ada hukum khusus, aku tekanin nih, hukum khusus untuk wanita yang udah bercadar. Jadi hukum muslimah yang udah bercadar, yang hanya berjilbab doang, atau yang belum berjilbab, belum yang nutup auratnya, atau udah yang berniqab, itu sama ya, hukumnya sama untuk muslimah. Jadi nggak ada ayatnya, hai wanita-wanita bercadar, janganlah kalian begini, nggak ada. Jadi hukum aku ya sama kayak hukum kamu, sama kayak hukum kalian semua. Jadi jangan ngomongnya udah bercadar tapi begini, itu nggak ada hukumnya yang khusus bercadar begini gitu, nggak ada. Ingat loh, buat teman-teman yang masih ada rasa ketakutan atau ada rasa nggak berani gitu ya, yang lagi mau hijrah tapi takut gitu, takut dicibir, takut dinyinyir, takut dikata-katain. Yang salah itu, yang harus diperbaikin itu bukan yang mau hijrah, bukan sama teman kita yang lagi mau hijrahnya gitu, karena dia udah ada niat, sudah ada kemauan buat hijrah gitu ya. Tapi harusnya yang memperbaiki diri ini yang suka nyinyir ya. Jadi kita harus jaga mulut kita, harus jaga perasaan sahabat kita. Gimana rasanya baru mau hijrah dikata-katain, begini, nggak total, setengah-setengah. Jangan. Jadi kalau misalnya kalian nyalah-nyalahin yang hijrah, belum begini, di saat dia melakukan kesalahan, kalian juga salah. Karena apa? Karena mencibir, karena menyinyir, karena ngomongin orang gitu. Dan aku ingetin lagi juga, kalian jangan pernah menganggap diri kalian itu adalah standarnya orang lain gitu ya. Karena aku ingetin kalau
kebiasaan, kapabilitas setiap orang itu beda. Jadi kalau misalnya kalian nganggap, aku bisa kok sukses dengan cara A, aku bisa kok hijrah dengan cara A, kalian jangan menuntut, menganggap bahwa orang lain juga harus hijrah dengan cara A. Banyak jalan, ada A plus, ada B plus, ada B, ada C, ada D gitu. Bahkan mungkin jalan mereka lebih mudah, lebih bagus, lebih gampang dari jalan yang A. Jadi jangan pernah menganggap kalau di saat aku bisa begini dengan cara begini, dengan jalan begini, mereka pasti juga sama dengan cara dan jalan seperti aku. Itu nggak bisa kayak gitu. Dan yang kalian juga mesti ngerti, kalau hijrah itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu ya, nggak segampang begini doang, semua tuh ada prosesnya. Yang jangan kalian tuh sama-samain kayak yang ada di sinetron, di TV, yang baik tuh baik banget kayak nggak ada buruknya, yang buruk tuh buruk banget kayak nggak ada baiknya sama sekali gitu. Ya kalian inget aja kalau sinetron tuh nggak nyata, jadi kalian nggak usah nyamain sama sinetron gitu. Jadi pesan aku buat kalian yang masih suka nyinyir atau mencibir atau merendahkan, bahkan sampai mempermalukan seseorang gitu ya, karena dalam proses hijrahnya, ya kalian itu mesti tahu kalau dipermalukan itu bukan diukur dari kalian yang menasehati, bukan, tapi dari yang dinasehati. Coba kalian tanya sama yang dinasehati. Misalnya nih kalian ngomong depan umum gini 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 dengan berdalih, kalian ngasih tahu ya ini kan aku kan nasehatin, aku kan ngasih tahu gitu ya di depan umum apa gimana dengan cara-cara yang enggak ada adabnya gitu ya. Kalian tanya coba sama yang kalian kasih tahu itu, sama yang kalian nasehatin itu. Kamu malu nggak? Kamu malu nggak gitu saya nasehatin kayak gini gitu. Karena kita yang ngerasain malunya, bukan kalian yang ngasih tahu, tapi yang dikasih tahu bahwa sebenarnya dia sakit hati, bahwa sebenarnya dia malu digitu-gituin. Jadi kalian jangan bilang ya harusnya mah nggak mau lah, orang saya cuma ngasih tahu. Nggak bisa, dia yang ngerasa dipermalukan atau tidaknya gitu ya. Kalian juga harus tahu kalau mau ngasih tahu ada adabnya, ada etikanya, rangkul mereka, ajak mereka, udah nggak usah daripada mulut kalian jahat atau hasad aja dalam hati, mendingan kalian ajak rangkul bareng-bareng. Kalaupun kalian mau ngasih saran atau kasih masukan atau kasih dukungan, kalian bisa ngobrol empat mata, cuman berdua gitu ya. Kamu kasih tahu coba kamu kayak gini 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 gini, nggak ada yang tahu. Dipilih juga kata-katanya yang halus, yang baik, yang kata-kata motivator lah gitu ya, supaya si orang ini semangat dan nggak malu. Ya udah paling gitu aja sih. Cuman aku mau ingetin lagi aja sekali lagi buat kalian, kalau jangan paksa seseorang itu buat menjadi malaikat yang tanpa melakukan dosa sedikit pun, tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Pun kalau itu sebenarnya orang itu udah baik, sudah melakukan kebaikan gitu ya, tapi tetap aja pasti ada aja orang yang cari-cari kesalahannya. Dan aku ingetin juga, kalau orang yang masih melakukan kesalahan, ya emang tempatnya salah ada orang gitu ya. Kalau orang masih melakukan 1, 2, 3, 4, 5 kesalahan, ya jangan dituntut untuk udah sekalian aja jadi kayak iblis gitu, nggak ada kebaikannya satupun, ya nggak bisa kayak gitu juga. Terus kalau misalnya kalian mesti maksa yang buruk atau yang punya 1, 2, 3, 4 kesalahan langsung jadi udah jadi iblis aja sekalian gitu ya. Terus apa kabarnya sama anak-anak punk rock jalanan misalnya, atau orang-orang yang terkena HIV/AIDS, atau orang-orang yang bertato, itu gimana? Apa mereka nggak bisa? Apa mereka nggak punya kesempatan buat tobat, buat hijrah? Aku tanya, emang nggak punya? Coba kalau kalian yang nyuruh udah jahat-jahat aja sekalian, buruk-buruk aja sekalian, itu apa kabar sama mereka gitu loh. Kalian jangan ngeliat orang tatoan gitu ya, tatoan nih pasti nih orang nih buruk nih dulu nih, wah begini 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 begini, waduh. Padahal banyak banget, ada teman aku juga salah satunya, dia bertato, tatonya banyak, tapi dia sekarang mau belajar, dia mau hijrah. Kemarin suami aku ajak juga ke kajiannya Ustadz Syafiq. Itu gimana sama yang kayak gitu? Apa kalian masih mau menganggap orang yang punya 1, 2 kesalahan langsung jadi iblis aja gitu? Karena kalian juga harus tahu loh, ada surat At-Taghabun ayat 16 yang artinya bertakwalah pada Allah semampu kalian. Dan ada hadis juga yang menyebutkan jika kalian diperintahkan satu perkara, maka lakukanlah semampu kalian.
Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam aja memaklumi proses hijrah seseorang, tapi kalian malah menjadi penghalang bagi orang-orang yang sedang hijrah. Jadi, yang lebih mengetahui siapa? Apakah kalian ataukah Allah? Jadi, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan lonceng kecil-kecil imut-imutnya diklik juga supaya kalau aku upload video baru kalian bisa langsung nonton. Jika dirasa video aku bermanfaat, jangan lupa di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jadi, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.